Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wah, sungguh luar biasa. Kita semua hadir dan dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan ibadat singkat seperti biasa. Yang bertugas disilakan. Terima kasih kepada rekan kita yang sudah memimpin kita dalam pertemuan hari ini. Selanjutnya, buku jurnalnya dikumpulkan di depan. Kemudian silakan siapkan semua buku dan kita siap untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar? Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, apa itu aborsi? Baik, pada pembelajaran kita minggu lalu, kita telah banyak membahas makna aborsi, sebab dan akibat terjadinya aborsi, kemudian macam-macam pandangan termasuk pandangan Gereja Katolik tentang aborsi dan tindakan-tindakan terhadap peristiwa aborsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bunuh diri dan eutanasia. Pada materi ini kita akan membahas tentang arti, sebab dan akibat bunuh diri dan eutanasia, kemudian beberapa pandangan termasuk pandangan Gereja Katolik tentang bunuh diri dan eutanasia, kemudian tindakan-tindakan preventif yang dilakukan terhadap terjadinya bunuh diri dan eutanasia. Nah, adapun proses yang akan kita laksanakan bersama hari ini, yang pertama, mendalami makna bunuh diri dan eutanasia melalui artikel. Kemudian yang kedua, mendalami pandangan Gereja Katolik tentang bunuh diri dan eutanasia melalui diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, menghayati ajaran Gereja Katolik tentang bunuh diri dan eutanasia melalui tugas-tugas yang akan diberikan nantinya. Nah, yang pertama kita akan masuk pada bagian pertama, mendalami arti dan makna bunuh diri dan eutanasia. Silakan baca artikel dan simak dengan baik artikel pada buku halaman 143. Lalu kemudian jelaskan pendapat kalian tentang tulisan tersebut. Kemudian berikan alasan mengapa orang bunuh diri. Ya, setelah membaca dan menyimak artikel tersebut, apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Bagaimana pendapatnya tentang artikel tersebut? Oke, disilakan. Ya, mantap. Ada lagi? Oke, baik. Nah, bunuh diri dan eutanasia merupakan tindakan yang tidak menghormati hidup, walaupun dikehendaki oleh orangnya sendiri. Tuhan yang memberikan manusia hidup dan hanya Dia yang berhak untuk mengambilnya kembali. Oleh karena itu, manusia, saya dan kalian tidak berhak untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri dan eutanasia. Arti dari bunuh diri itu adalah tindakan yang tidak menghormati hidup walaupun mungkin dikehendaki oleh orangnya sendiri. Sedangkan eutanasia adalah kematian yang baik yang dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat besar atau yang amat berat. Eutanasia adalah tindakan penghentian kehidupan seseorang baik dengan cara memberikan pil atau menyuntikkan zat-zat tertentu ke dalam tubuh manusia untuk mempercepat kematiannya atau dengan cara lain. Nah, tindakan ini muncul karena terjadinya penderitaan yang berkepanjangan dari pasien. Misalnya, ada orang sakit yang tidak sembuh-sembuh sehingga muncul pikiran untuk lebih baik mati daripada menderita. Nah, masalah ini menimbulkan masalah moral
seperti bunuh diri. Namun, eutanasia ini melibatkan orang lain, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian. Yang umumnya dilakukan adalah melalui obat-obatan atau menyiapkan obat-obatan untuk mempercepat kematian seseorang. Nah, ada banyak alasan yang menyebabkan orang melakukan tindakan bunuh diri. Yang pertama, karena orang mengalami depresi atau tekanan batin. Nah, tekanan batin ini atau frustasi disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena putus cinta, ataukah karena seseorang yang pasangannya menyeleweng, atau seseorang yang kurang diperhatikan atau tidak dihargai dalam keluarga. Nah, selain itu, tekanan batin atau frustasi dapat disebabkan karena beban ekonomi yang tak tertanggungkan. Seseorang yang kehilangan pekerjaan atau seseorang yang dimiliki utang dan sebagainya. Nah, frustasi, tekanan batin atau depresi ini terjadi juga pada orang yang merasa hidupnya tidak berguna lagi atau seseorang yang merasa hidupnya tidak berguna lagi. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah orang mau mengungkapkan protes. Artinya, mungkin saja terjadi kasus-kasus ketidakadilan dalam hidupnya. Kemudian, untuk memprotesnya atau untuk menggugah, orang melakukan aksi sampai tewas atau bahkan menembak diri, gantung diri sampai menyebabkan dirinya merenggut nyawa. Selanjutnya, jenis-jenis eutanasia dilihat dari segi pelakunya ada dua, yakni kompulsari eutanasia dan voluntari eutanasia. Nah, kompulsari eutanasia ini bila orang lain memutuskan kapan hidup seseorang akan berakhir. Nah, orang tersebut bisa mungkin kerabat, dokter, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kadang-kadang eutanasi jenis ini disebut penghilangan nyawa penuh belas kasih. Misalnya, dilakukan pada orang yang menderita sakit mengerikan seperti anak-anak yang memiliki cacat parah. Sedangkan voluntari eutanasia berarti orang itu sendiri minta untuk mati. Nah, beberapa orang percaya bahwa pasien-pasien yang sekarat karena penyakit yang tak tersembuhkan dan menyebabkan penderitaan yang berat, hendaknya diizinkan untuk meminta dokter dalam membantunya mati. Mungkin dengan cara menandatangani dokumen legal sebagai bukti permintaannya atau surat yang ditandatangani oleh saksi, untuk kemudian dokter menyediakan obat yang dapat mematikan. Nah, kemudian jenis euthanasia dilihat dari segi caranya ada juga dua. Yang pertama, euthanasia aktif dan yang kedua adalah euthanasia pasif. Nah, euthanasia aktif ini mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana, juga bila secara medis ia tidak dapat lagi disembuhkan, dan juga kalau euthanasia dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri. Nah, euthanasia ini menggunakan cara langsung dan sukarela, artinya memberi jalan kematian dengan cara yang dipilih oleh pasien. Tindakan ini dianggap sebagai bunuh diri. Nah, ada juga yang menggunakan cara sukarela tetapi tidak langsung. Misalnya, pasien diberitahu bahwa harapan untuk hidup sangat kecil atau kecil sekali, sehingga pasien ini berusaha agar ada orang lain yang dapat mengakhiri penderitaan dan hidupnya. Nah, ada juga dengan cara langsung tetapi tidak sukarela, dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, misalnya dengan memberikan dosis lebih pada pasien. Kemudian euthanasia pasif, pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak dimulai, atau diberi obat penangkal sakit yang memperpendek hidupnya karena pengobatan apapun tidak berguna lagi. Nah, cara ini termasuk tidak langsung dan tidak sukarela.
Selanjutnya kita akan melihat pandangan negara Indonesia tentang eutanasia. Mengenai eutanasia, tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif dan terencana. Juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan. Dan juga kalau eutanasi dilakukan atas permintaan pasien sendiri. Nah, seperti halnya dengan pelajaran kita minggu lalu bahwa pengguguran ada pertimbangan moral yang jelas, sama halnya dengan eutanasia ini. Di sini ada pertimbangan moral yang jelas juga dalam proses kematian. Manusia pun harus dihormati martabatnya. Semua berpendapat bahwa tidak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain, walaupun dengan rasa iba atau merasa kasihan orang itu terlalu menderita. Nah, selanjutnya kita akan melihat pandangan gereja tentang bunuh diri dan eutanasia. Untuk diskusi, saya akan membagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan urutan absen. Jadi, nomor urut pertama sampai 5 adalah kelompok 1, kemudian nomor urut 5 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Nah, kelompok 1 akan membahas pandangan gereja tentang bunuh diri menurut kitab suci. Silakan ditulis. Kelompok 2 akan membahas pandangan gereja tentang bunuh diri menurut katekismus gereja Katolik. Kelompok ketiga, pandangan gereja tentang eutanasia menurut katekismus. Sudah? Kelompok 4, pandangan gereja tentang eutanasia menurut kongregasi untuk ajaran iman. Kongregasi untuk ajaran iman. Kelompok kelima akan membahas pandangan gereja tentang eutanasia menurut ensiklik. Waktunya 20 menit dari sekarang, silakan diskusikan dan tulis kesimpulannya, nanti dikumpulkan. Hasil diskusinya dikumpulkan di depan. Nah, setelah berdiskusi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan gereja tentang bunuh diri. Nah, menurut kitab suci dikatakan bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan karena kehidupan manusia mempunyai nilai yang teristimewa, yang bersifat pribadi, sehingga manusia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri, sebab hanya Tuhan yang boleh mengambil kembali nyawa manusia. Pandangan gereja tentang bunuh diri menurut katekismus gereja Katolik dikatakan bahwa bunuh diri itu bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup dan juga melanggar hukum cinta kepada diri sendiri dan sesama. Selanjutnya, pandangan gereja tentang eutanasia. Menurut katekismus gereja Katolik, dari penjelasan-penjelasannya, penjelasan ajaran gereja Katolik yang dengan tegas menolak eutanasia aktif. Melalui kongregasi untuk ajaran iman juga dikatakan bahwa tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan, entah untuk dirinya sendiri, untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Penderitaan yang harus diringankan bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan seorang teman. Misalnya ketika kita melihat keluarga atau kerabat kita, kenalan kita mengalami sakit parah dan kita rasa iba atau rasa kasihan melihat penderitaannya yang semakin berat, kita tidak boleh ikut atau mendorong orang lain atau bahkan kita sendiri yang melakukannya untuk mengakhiri atau mempercepat kematian orang tersebut. Tetapi cara kita yang baik menurut pandangan gereja bahwa kita hadir sebagai teman di situ untuk mendampingi orang-orang yang mengalami penderitaan yang sangat berat atau orang yang sakit berat. Ya, jadi tugas kita adalah mendampingi, bukan untuk membantu orang lain
Dan dari sudut moral sendiri, eutanasia tidak diterima. Nah, selanjutnya ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadinya bunuh diri dan eutanasia. Yang pertama, setiap manusia, saya dan kalian, harus lebih menyadari pentingnya hidup di dunia ini dan hanya Tuhan yang boleh mengambil kembali hidup manusia. Kemudian yang kedua, setelah selalu mendengar nasihat yang baik dari sesama kita atau keluarga kita, rekan-rekan kita, atau dari guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, sebagai anak-anak Katolik, sebaiknya kita harus aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan-kegiatan positif, misalnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Intinya kita terlibat dalam organisasi-organisasi yang positif tentunya. Nah, mungkin ada yang belum dipahami terkait dengan materi kita hari ini. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ada? Nah, kalau tidak ada, silakan membaca teks kitab suci dari Injil Markus bab 8 ayat 37. Silakan ditulis. Mazmur 56 ayat 14 dan Ibrani 14 ayat 14. Saya ulangi, tugasnya di rumah, silakan membaca teks kitab suci. Sumbernya dari Injil Markus bab 8 ayat 37, Mazmur 56 ayat 14 dan Ibrani 14 ayat 14. Lalu kemudian jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, jelaskan pentingnya menghormati hidup. Tugasnya minggu depan dikumpulkan. Sudah jelas tugasnya? Nah, apakah selama pelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, berarti jelas ya? Oke, silakan yang bertugas memimpin kita dalam doa sebagai doa penutup hari ini, disilakan. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat siang.